Saya siapkan 17.500.000 rupiah untuk beliau. Tolong dimanfaatkan sebaik-baiknya. Saya yakin jauh dari cukup, tapi ini memulai. Saya minta perusahaan, Bapak bertanggung jawab untuk bagaimana mengembalikan. Sabar dan kita berbuat. Terima kasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang menjelang sore, salam sejahtera buat kita semua. Mohon maaf tadi ini kita agak terlambat karena sebelum saya ke sini saya harus rapatkan dulu untuk mengambil keputusan. Tepat tadi jam 11.45 pemerintah daerah Kabupaten Konawe Utara menetapkan status darurat bencana untuk banjir, tanah longsor serta gelombang tinggi yang berlaku 1 minggu ke depan setelah mendengarkan pertimbangan teknis secara langsung dari Kepala BMKG Kendari. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, saya sampai saat ini belum sama sekali saya tidur. Di forum koordinasi pimpinan daerah tadi malam, mulai kemarin siang, kita langsung melakukan pemantauan atas meluapnya sungai Paralahwene yang mengakibatkan terputusnya akses jalan menuju ke Pondoa. Sampai detik ini belum bisa dilalui karena memang sungai Paralahwene yang ada di wilayah Pondoa itu meluap. Jam 3:30 sore kemarin saya mendapat laporan sungai Landawe dan sungai Langgikima serta sungai Langdolia juga meluap mengakibatkan terputusnya akses ke desa Tambakua, kecamatan Landawe. Sampai saat sekarang ini juga belum bisa dilalui. Mereka masih terisolir. Sebagian tim kita TNI, Polri serta dari tim BPBD, Satpol PP, Tagana semua masih berstandby di atas. 7:30 malam, Camat Langgikima melaporkan kepada saya bahwa jalan poros nasional di sekitar jembatan Sungai Landawe sudah tidak bisa dilalui oleh kendaraan kecil. Kedalaman air di jalan sudah melebihi dari 60 cm, sehingga langsung kita cegat semua kendaraan, tidak ada lagi yang melewati jalur tersebut. Ini dalam rangka kita berupaya untuk tindakan penyelamatan. Kemudian tepat hampir jam 12 lewat tadi malam, saya mendapat informasi tentang adanya tanah longsor di desa Tabunggaya. Kemudian saya langsung meminta keterangan seperti apa pendataannya. Yang terlapor baru 3 rumah. Kemudian tadi pagi lengkap saya minta datanya seperti apa yang disampaikan tadi Pak Camat Molawe. Sama halnya dengan beberapa jalan yang kemudian langsung kita koordinasikan dengan balai, termasuk ke Puskesmas Andeo yang terancam hampir kena longsor juga. Dan semua ini kita ambil tindakan, termasuk jalan yang ada di Meluhu. Air sudah tidak lewat lagi drainase, tapi sudah melewati di atas jalanan, sehingga saat sekarang ini jalan sulit sekali untuk dilewati. Yang mana 2 hari yang lalu sudah keluar peringatan dari BMKG, kemudian pemerintah daerah Kabupaten Konawe Utara sudah kami tindak lanjuti mengeluarkan instruksi untuk status waspada. Jadi waspada yang saya sampaikan kepada kita semua, baik dengan tingginya curah hujan, termasuk data dari BMKG Konawe Utara sampai 1 minggu ke depan masih merah. Masih merah artinya curah hujan akan sangat tinggi, termasuk gelombang akan lebih dari 2 meter. Kejadian tidak ada yang inginkan kejadian seperti tadi malam. Saya minta kita semua menahan diri dan bersabar.
Bukan waktunya lagi kita mencari siapa yang salah. Tetapi hari ini bagaimana kita berpikir kita menyelamatkan dulu kita punya saudara-saudara yang terkena dampak. Hari ini kepada saudara-saudaraku, saya datang sedikit membawa bahan makanan, termasuk yang punya rumah. Saya tidak peduli mau dari perusahaan mau apa semua. Tapi saya bertanggung jawab terhadap masyarakat saya. Saya langsung membawa 1 unit rumah untuk dibangun kepada saudara saya. Saya mohon maaf, jangan kita apa semua. Ini langkah antisipatif kita. Makanya Dinas Perumahan Rakyat, saya perintahkan siapkan sesuai dengan ketentuan untuk bagaimana kita bangun. Pak Camat, Pak Desa, lihat lokasi apa semua. Saya minta yang melakukan penambangan di atas cepat ambil langkah-langkah supaya ini hujan masih akan terus turun. Jangan kita menambah lagi beban masyarakat yang susah saat sekarang ini. Kalau bisa kita hentikan, lakukan seperti apa. Kita sama-sama membantu masyarakat. Saya minta juga kepada masyarakat, kepada kita semua, kita menahan diri. Tidak ada yang harus kita salahkan. Semua kalau kita mau cari salah, kita semua salah. Kita juga yang jual tanah, kita juga yang mempersilakan untuk dilakukan penambangan. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Mari kita sama-sama berpikir untuk kebaikan kita semua. Kita beri masukan kepada pemerintah, beri masukan kepada yang melakukan penambangan, dan mari kita mengintrospeksi diri seperti apa langkah-langkah yang lebih baik. Bagaimana supaya tidak terjadi bencana Bapak Ibu sekalian. Nah, hari ini kami datang membuka posko apa semua. Terhadap tadi yang terdampak saya sudah bawa pasukan. Baik dari TNI, kemudian siap pasukannya? Pak dari polisi siap? Satpol PP? Belha? Kemudian dari Tagana? Kemudian dari Damkar? Semua sudah siap? Sebentar di bawah komando Bapak Kapolres akan langsung dibagi siapa melakukan apa. Langsung bagi per rumah, sedapat mungkin 1 atau 2 hari mereka sudah bisa ini. PU siapkan bagaimana air minum supaya langsung tuntas. Jangan sampai ada yang tidak, ini masalah air minumnya apa semua. Kemudian langkah-langkah kepada masyarakat saya minta melakukan pelaporan melalui Kepala Desa dan Camat. Dan Camat langsung kepada saya. Hari ini saya pegang tongkat komando karena saya sebagai komando dalam rangka penanganan darurat bencana di Kabupaten Konawe Utara. Saya akan bertanggung jawab sepenuhnya pada saudara-saudaraku. Mari kita sama-sama bersabar dan bagaimana kita bersama-sama untuk menangani. Kepada saudara-saudara yang tidak terkena dampak, jangan berpangku tangan. Kami dari kabupaten sudah turun, saya minta juga dari desa saudara-saudara kita. Inopai Kompondo, POH Indo, harus kita sama-sama bagaimana kita membahu supaya meringankan beban saudara-saudara kita yang terkena dampak seperti ini. Ini yang saya ingin sampaikan pada kita semua. Saya akan serahkan bantuan 1 unit rumah terhadap 2 atau 3 unit rumah yang terdampak ringan. Nanti saya koordinasikan, sebentar kita akan lihat kondisinya. Saya akan koordinasikan dengan Kadis Perumahan saya. Setelah itu bagaimana langkah-langkah selanjutnya. Tapi yang saya siapkan ini hari 1 unit rumah dulu. Bagaimana saya minta dari perusahaan Bapak bantu bagaimana mengembalikan rumahnya supaya kembali sedia kala Bapak Ibu sekalian. Ini saya minta supaya kita betul-betul kita sama-sama, karena bencana ini adalah tanggung jawab kita bersama. Saya bersama Bapak Kapolres, Bapak Dandim, DPRD, semua tim. Selesai dari sini, kami akan langsung menuju ke Bibirano, menuju ke Landawe, karena hampir semua saudara-saudara kita sama seperti ini. Saya juga pikirkan jalanan yang ada di Meluhu, supaya tidak terputus. 1 unit kendaraan sudah kami kerahkan ke sana. Olehnya itu kalau ada kekurangan kami, saya mewakili tim kabupaten, maupun camat dan desa, saya kira sama-sama kita maklumi. Alhamdulillah hari ini mulai panas. Kita berdoa mudah-mudahan panas terus. Dan saya ingatkan juga saudara-saudaraku yang ada di sini kebetulan pelaut kebanyakan, tolong supaya hati-hati. Mungkin agak tenang ini, tetapi BMKG masih mengeluarkan peringatan dini tentang gelombang tinggi. Harus kita betul-betul berhati-hati. Tidak apa-apa, kita bersabar dulu. Terakhir, saya ingatkan saat sekarang ini kita masih dalam keadaan pandemi COVID. Konawe Utara sudah 14 orang yang positif. Jangan dalam menangani bencana kemudian kita tambah lagi dengan bencana yang lain. Bencana kemanusiaan ini saya ingin sama-sama kita perhatikan, untuk kita kerjasama. Bukan waktunya lagi untuk kita saling mempersalahkan siapa dan bagaimana, tapi sekarang bagaimana kita mencari solusi. Kita ulurkan tangan untuk kita sama-sama membantu saudara kita yang terdampak. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf dengan segala kekurangan, dan terima kasih atas segala perhatiannya.
Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sesuai ketentuan rehab total 1 unit rumah di Kabupaten Konawe Utara. Saya siapkan Rp17.500.000 untuk beliau. Tolong dimanfaatkan sebaik-baiknya. Saya yakin jauh dari cukup, tapi ini memulai. Saya minta perusahaan, Bapak bertanggung jawab untuk bagaimana mengembalikan. Sabar dan kita berbuat. Ya. Pak Desa, Pak Camat, tolong Pak Itin, Pak Kapolres, serahkan secara simbolis beras. Tempatnya terdampak. Batas anunya di mana SD? Ada pagar sebelah ini. Ini ada pagar sini. Sebelah ini ada drainase ini. Tapi tadi malam ini nggak ada orang ya? Ada. Pantas. Itu kembali ini kau di depan ini orang anak. Mandi lumpur di sana. Oh, ikut anu. Itu no satu jarak ini sudah kan. Bapak bisa pelan no. Dia drop sudah kita bawa sudah di ini temboknya. Ini dan nanti kita siapkan alat berat. Oh, dibantu pasukan. Sudah ada. Cuma jalan jadi yang lagi bul di atas. Tapi Ami ada. Pas kena ini Buangnya di mana nanti? Ini kita lihat supaya noni waktu-waktu ada kongkong bisa. Supaya enak kita lalu lalang kalau. Udah masuk di akal saya, masa rumah begini hancur tidak ada korban. Oh, masa bisa segini? Enggak ada korban. Ini Pak sementara enggak mengisi anaknya pada Iya, tahu maksud saya. Karena ini loli coba kita bapak. Kan tidak mungkin mau ada air, Pak. Ini rumah kan pasti dia mungkin yang bisa keluar, Pak. Bagus keluarnya ini. Keluar. Hah? Udah sini aja.